Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun, setiap kita mengambil waktu untuk mendengarkan renungan singkat melalui program ini untuk sama-sama tetap terus mengingat janji Tuhan dalam kehidupan kita, tetap terus fokus terhadap apa yang menguatkan iman kita dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Karena apa yang kita lihat seringkali justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sebabnya kita perlu hidup bukan karena melihat, iya kan? Tapi hidup karena percaya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus buat setiap kita. Kita hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sehingga ketika sesuatu yang terjadi di depan kita itu menggoncangkan iman kita, membuat kita takut, membuat kita khawatir, kita percaya satu hal, bahwa yang terjadi tetaplah firman Tuhan dan yang tergenapi adalah yang merupakan janji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur karena kalau hari ini kembali kami dapatkan kesempatan istimewa untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bersabdalah atas setiap kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka menghadapi peperangan. Bangsa yang tidak terbiasa untuk berperang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang biasa diperbudak ya kan, biasa diperlakukan yang tidak sesuai dengan apa yang pada umumnya yaitu diperbudak, ini disuruh berperang. Dan ini yang terjadi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi justru adalah sesuatu yang dahsyat, yaitu kemenangan. Namun di balik kemenangan ini ada sesuatu yang dapat kita pelajari sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus di akhir zaman, yaitu kesatuan hati atau super team, ya kan? Nah, ini tercatat dalam Keluaran pasal 17, Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Perhatikan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi Musa suruh Yosua, "Yos, maju, berperang, turun ke medan peperangan untuk melawan orang Amalek." Tetapi Musa sendiri ngapain? Perhatikanlah selanjutnya. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi kalau Yosua lihat gini, Yosua sakit hati, Yosua luka, Yosua kecewa, Yosua akan bilang begini sama Musa, "Bos, asik betul nyuruh-nyuruh gua berperang, lu enak-enakan di atas bukit." Iya kan? Tetapi tidak itu yang Yosua lakukan. Tapi Yosua melakukan seperti yang Musa katakan. Yosua turun berperang walaupun Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Jadi pertanyaan, ngapain mereka bertiga di puncak bukit? Ternyata mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atas batu tersebut. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara lihat, di sini ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh masing-masing orang. Iya kan? Mereka mengerjakan, semua turut terlibat dalam peperangan tersebut. Yosua bagian lapangan, Musa bagian untuk mengangkat tangan. Yosua tanpa Musa juga hancur, karena Musa perlu mengangkat terus tangannya untuk Yosua bisa memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan. Tetapi demikian juga percuma kalau Musa angkat-angkat tangan, kalau tidak ada yang berperang, Yosua yang maju.
Demikian pula mereka berdua tidak akan bisa mengalami kemenangan kalau tidak ada Harun dan Hur yang tetap terus menopang tangan kanan dan kiri Musa untuk mereka tetap mengalami kemenangan. Di sini kita lihat bahwa tubuh Kristus kalau bersatu itu dahsyat luar biasa. Mungkin kita tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang pelayanan mungkin ada di pelayanan orang-orang yang banyak, KKR, ada pelayanan yang lain, pelayanan yang penginjilan secara pribadi, dia tidak bisa bicara dalam hadapan orang banyak. Tetapi kita semua tubuh Kristus. Alkitab katakan kita ini semua bertubuh Kristus. Kita ada di dalam tubuh Kristus yang berkepalakan Kristus. Sehingga akhirnya kita gereja Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita umat Tuhan, kita harus saling bergandengan tangan. Satu dengan yang lain, kita harus saling topang, bukan saling serang. Kita harus saling mengingatkan, bukan saling nyindir. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita mengerjakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan si jahat di akhir zaman adalah memecah tubuh Kristus. Karena ketika tubuh Kristus terpecah-pecah, maka gampang sekali diserang. Sama dalam rumah tangga pun demikian, dalam keluarga pun demikian. Suami dan istri kalau saling topang, saling menguatkan, saling melengkapi, maka rumah tangga tersebut rumah tangga yang kuat. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada permasalahan. Tetapi coba kalau rumah tangga udah saling serang, suami saling serang, istri saling serang, cari-cari siapa yang salah, lihat kekurangannya, serang kekurangannya. Biarpun mereka berkelimpahan akan segala sesuatu, tapi rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran yang dahsyat dan luar biasa. Betul, apapun bisa terjadi di hadapan hidup kita. Tetapi ketika kita saling menyatukan hati, kita saling bersatu, saling bergandengan tangan. Alkitab katakan saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena untuk itulah kita dipanggil dan untuk itulah kita telah memenuhi hukum Kristus. Saya percaya setiap kita nggak sempurna. Tetapi ketika kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini kita diingatkan, kita harus terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan saling serang, bukan saling sikut, tetapi saling bergandengan tangan, saling topang, saling menguatkan, saling memberkati. Dengan demikian kita menegakkan kerajaan Allah di muka bumi dalam satu kesatuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apapun pelayananmu, ya kan? Apapun latar belakangmu, siapapun engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bersatu hati, untuk sama-sama bergandengan tangan, untuk menegakkan kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Itu sebabnya sadari hal ini, karena ketika kita bersatu, maka kuasa surga nyatakan. Ketika kita bersatu, ada kemenangan yang luar biasa. Ketika kita bersatu, kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain untuk tetap terus berjalan dalam kemuliaan, lepas kepada kemuliaan. Tubuh Kristus, bersatulah. Orang-orang percaya, bersatulah. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tetapi ketika kita bersatu, kita bisa menyelesaikan segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Nah, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami saling menyerang, saling menghakimi, saling sikut, saling melemahkan. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, kami adalah tubuh Kristus. Kami harus bersatu, kami harus bergandengan tangan, kami harus saling melengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus topang setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus topang anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami selalu diingatkan, bagian kami adalah bersatu. Dan bagian Tuhan adalah memberkati. Di mana ada kesatuan, ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Bapa, kami berdoa, biarlah firman termaterai dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Bahkan yang lemah, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Sebab hari ini adalah hari di mana kami melihat lawatan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.